penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menghormati ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan yang beracara, Tuhan yang urapi kami semua, Tuhan yang ada di tempat ini. Seberapa yang hadir di tempat ini, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhanlah yang ditinggikan, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, bukan saja untuk mendengarkan Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini minggu-minggu Paskah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau minggu depannya lagi minggu Lebaran ya. Paskah dengan Lebaran memang biasanya dalam 2 atau 3 tahun lah akan susul menyusul ya. Begitu memang sudah begitulah kalendernya disusun ya oleh mereka yang menghitungnya, yang merayakannya. Kita akan membahas saudara pada hari ini tentang satu kehidupan orang Israel yang tinggal menyisakan sedikit lagi perjalanan mereka untuk sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Di dalam pasal yang ke-22, saudara akan mendapatkan satu kisah bahwa orang Israel ini sudah ada di tanah Moab. Ya, tanah Moab itu berarti sudah mau mendekati titik penyeberangan Sungai Yordan. Ya, kalau peta yang kemarin masih bisa diingat ya, saya nggak tahu bisa nggak ditampilkan lagi. Tapi kalau seandainya susah ditampilkan pun, saudara ingat peta yang lalu itu bahwa Moab itu sudah daerah di wilayah utara dari pegunungan Sinai ya. Kalau lihat dari arah Sinai, maka daerah Moab itu sudah ada di utara, dan itu berarti sudah mendekati garis penyeberangan Sungai Yordan. Sebab kalau orang Israel sudah menyeberang Sungai Yordan, maka tandanya orang Israel sudah sampai ke tanah Kanaan gitu. Nah, di dalam hari-hari terakhir inilah saudara sebenarnya pengujian atau ujian kesalehan, ujian ketekunan, dan ujian iman dari orang-orang Israel itu boleh dikatakan mendapatkan ukuran yang paling sulit, saya katakan. Diuji dengan ujian yang paling sulit. Sebab pada akhirnya nanti kita lihat ceritanya. Mereka itu tidak boleh bisa dikatakan tidak lulus ujian. Sebab orang Israel pada akhirnya berbuat dosa, saudara, dengan menyembah kepada Allah yang lain. Gitu. Karena ketika orang Israel masuk ke daerah Moab, ke wilayah Moab, maka penguasa Moab itu saja sudah sangat ketakutan dengan banyaknya orang Israel itu. Coba kita lihat pasal 22 dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Maka saudara akan dapati satu pengakuan dari Raja Moab bahwa jumlah orang Israel itu saja sudah sangat menakutkan. Kita baca ya ayat 2 sampai ayat 6. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gemetarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena Israel. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, jumlah yang banyak ini sudah membuat
orang Moab itu sampai takut, dan takutnya itu sampai bikin mual gitu ya, muak bahkan. Sampai udah sesak mungkin perut mereka, sesak mungkin dada mereka. Jadi ini bukan ketakutan biasa. Ya, sudah ketakutan yang ya sebutlah kayak ketakutan yang traumatik. Kenapa? Karena sebelum orang Israel sampai ke Moab, mereka kan sudah ada di wilayah orang Amori. Di wilayah orang Amori mereka sudah memerangi Sihon, raja orang Amori. Ya, itu sudah kita lihat minggu yang lalu. Raja yang juga dikenal sangat kuat. Tapi orang Israel bisa mengalahkannya. Jadi seolah saudara kemenangan Israel atas Amori yang disebut dengan suku yang cukup ganas ini, ya, suku yang kuat, itu sudah mendatangkan juga semacam kekhawatiran. Moab itu sebenarnya lebih besar dari Amori, ya. Kalau lihat kekuasaannya, lihat daerahnya, saudara, Moab itu lebih besar dari Amori. Tetapi oleh karena jumlah Israel yang sangat besar, dan kalau dihitung rasanya, seandainya perang pun mungkin mereka bakal kalah, maka Raja Moab yang namanya Balak ini pun sudah mengatur strategi gimana caranya mereka bisa memperdaya orang Israel lalu mengalahkannya. Maka ayat yang keempat, lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian. Jadi mereka minta saran ke bangsa yang lain, saudara. Ya, jadi rupanya banyak bangsa-bangsa yang memang pernah melihat langsung barisan orang Israel ini, dan pernah melihat langsung, mungkin merasakan langsung betapa menakutkannya bangsa ini. Jumlahnya saja sudah sangat banyak kan, saudara. Nah, Midian itu adalah bangsa yang tinggal di Sinai. Kita pernah bahas itu. Tempat di mana Musa dulu pernah dididik oleh Tuhan. Musa pernah sebutlah disekolahkan, sekolah mental ini, bukan hanya sekolah otak, tapi sekolah mental, sekolah rohani bagi Musa, itu juga di Midian. Jadi rupanya orang-orang Midian ini tahu betul kekuatan Musa, kekuatan orang-orang Israel. Nah, sekarang orang-orang Moab itu datang rupanya minta nasihat kepada orang Midian. Ayat 4, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuhan-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat. Jadi rupanya saudara, di sungai Efrat itu dahulu boleh dikatakan seolah ya dipatok, diklaim menjadi milik orang Israel. Nah, orang Israel ini punya satu keinginan besar untuk sebutlah memperluas wilayah mereka dari batas utara itu ke sungai Efrat yang lebih jauh sebenarnya dari wilayah Kanaan. Lalu ke selatan juga ke Sinai yang juga lebih jauh dari wilayah Beersheba, wilayah Israel yang paling selatan. Alasannya apa? Alasannya karena orang Israel merasa bahwa mereka pernah tinggal di Sinai. Betul toh? Mereka kan pernah 1 tahun di Sinai. Sinai itu seperti sudah rumah mereka, gitu. Dan memang pada periode beberapa tahun ya, sebelum akhirnya Sinai masuk ke wilayah Mesir sekarang, itu dulu adalah wilayah Israel. Dan yang mereka tetap pegang, saudara, bahwa Efrat pun yang berada di utara itu juga adalah wilayah orang Israel. Oleh karena apa? Ya buktinya
ada seorang yang mereka kenal, kemudian namanya itu Bileam. Ayat yang kelima, raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor. Petor itu salah satu desa, begitulah di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, masih ayat 5, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Ini banyak benar ya, kalau sampai permukaan bumi saja ketutup, saudara. Itu berarti memang bangsa ini kalau ngumpul sampai nggak kelihatan lagi tempatnya. Pernah saudara ngumpul, saking banyaknya orang sampai nggak kelihatan lagi tempatnya. Karena lebih banyaknya orang daripada daerahnya atau luas daerahnya. Jadi nggak kelihatan lagi, semua penuh dengan orang. Satu hari yang lalu saya melihat di YouTube satu potongan dari satu kumpulan besar, saudara, berpuluh-puluh bus gitu, diparkirkan di satu tempat gitu ya. Lalu kemudian banyak manusia nggak tahu, tadinya nggak tahu bikin apa, ternyata berdoa. Dan karena saking banyaknya berdoa, dan juga bus-bus diparkir juga sudah nggak keruan, karena udah bingung mau parkir di mana, sebab mau parkir tempat parkir udah diisi manusia, gitu. Jadi akhirnya saking penuhnya manusia itu sudah nggak ngenalin lagi ini tempatnya di mana, walaupun ditulis itu masih di kota Jakarta, saking banyaknya orang. Jadi saya bisa mengerti mengapa Raja Moab yang namanya Balak itu pun berkata kepada Bileam bahwa ada satu bangsa yang saking banyaknya sampai menutupi bumi. Kira-kira yang saudara langsung pikirkan tentang kesaksian ini apa? Bahwa janji Allah kepada Abraham itu tergenapi kan saudara. Bahwa Allah pernah berjanji kepada Abraham, nanti aku akan membuat keturunanmu itu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Yang artinya memang banyak sampai menutupi langit. Bintang ini yang saudara lihat, atau sekarang sih mungkin 1 tahun terakhir kita jarang lihat bintang lagi ya. Karena langit Jakarta ini jeleknya minta ampun saudara ya. Jadi cerah pun kita nggak lihat bintang, gitu. Maksudnya kalau malam hari. Tapi saya juga baca 2 hari lalu, NASA menemukan lagi satu tempat yang dipenuhi dengan bintang yang jumlahnya lebih banyak dan lebih besar dari bintang yang sudah ada. Gitu. Bahkan jumlahnya, gitu, katanya jumlahnya itu sampai 20 kuadriliun. Ayo, tahu nggak itu? Itu kalau duit banyak loh itu saudara. Iya. Kalau saudara ngitung miliar itu berarti nolnya ada 9. Itu miliar. Kan kalau nolnya 6 juta, nolnya 9 miliar. Kalau nolnya 15 itu triliun. Nah, kuadriliun ini nolnya 15. Makanya saya bilang kalau duit, udah tuh rumah kita ketutup sama duit itu. Pasti itu. Jadi itu jumlahnya bintang itu, sehingga bintang itu disebut dengan super cluster bintang. Artinya saking penuhnya bintang itu, sehingga itu mengisi saudara luasnya alam semesta itu 200 kali dari alam semesta yang ada di Bima Sakti kita ini. Di mana di situ udah ada matahari, udah ada planet-planet yang lain, coba tuh. Itu bisa sampai 200 kali gedenya, karena jumlah bintangnya saja sudah banyak. Itu baru ditemukan. Makanya saya mikir, berarti apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham ini, waktu Abraham pergi ngitung, itu dia belum ngitung semua pasti. Karena yang bintang yang saya sebut ini baru ditemukan.
Saya lupa namanya, dinamain apa gitu ya, yang dinamai oleh si penemunya yang jelas. Jadi berkat kepada Abraham itu bagi saya, saudara, kalau saya melihat dengan perkembangan perkembangan dunia penelitian antariksa itu belum selesai. Berkat kepada Abraham itu masih terus. Yang dilihat oleh Balak ini, Raja Moab. Itu kalau saudara hitung berapa tahun kira-kira dari Abraham? Paling sedikit sudah 470 tahun. Paling sedikit. Karena sejak dari Abraham menerima janji Tuhan itu, sampai dengan lahirnya Musa, itu saja sudah ada 430 tahun. Belum ditambah dengan masa pengembaraan mereka di padang gurun, maka saya hitung paling sedikit dari janji Tuhan kepada Abraham sampai di ayat ini, ketika Balak berkata ada satu bangsa yang saking banyaknya sehingga bumi ketutup, itu berarti berlangsung paling sedikit loh ya, 470 tahun. Sebutlah supaya gampang ingat 500 tahun. Karena kan saya ngitungnya paling sedikit. 5 abad. Apakah itu berhenti? Belum, saudara. Kita belum membahas nanti kitab Raja-Raja. Ketika Tuhan akan memberkati bangsa ini lebih banyak lagi jumlah keturunannya. Lebih menakutkan lagi bagi bangsa lain. Bahkan sampai hari ini, kalau kemudian diberitakan ada penemuan terhadap gugusan bintang yang baru, berarti keturunan Abraham pun artinya banyaknya masih akan terus berlanjut. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi pernah saya katakan kepada saudara, kalau Tuhan berjanji akan memberkati kita, ya, Dia pasti akan memberkati. Sebab kepada Abraham dia tidak pernah berhenti dan belum pernah berhenti memberkati. Saya yakin itu. Jadi kalau kepada Abraham dia tetap memberkati sampai hari ini, sampai sudah 6 milenium, nggak main abad lagi udah. Ya, kalau dihitung abad berarti sudah berapa abad itu ya? 60 abad berarti. Karena sudah 6 milenium gitu. Toh Allah masih saja meneruskan, melanjutkan berkatnya kepada Abraham. Maka bagi orang-orang percaya, apalagi yang juga imannya seteguh Abraham, percayalah saudara akan terus diberkati dan gak akan selesai, gak akan stop berkat itu bagi saudara. Berani bilang amin gak? Ya, kita harus pegang janji itu, karena dengan itulah kita menguatkan iman kita, saudara. Tidak hari ini, besok Tuhan berkati. Tidak besok, masih ada hari yang lain Tuhan berkati. Tidak ada hari yang lain, pokoknya sebelum Tuhan datang pasti diberkati. Dan itu akan menjadi sebuah kepastian, mengingat sampai hari ini orang masih belum tuntas menghitung bintang. Dan itu dibuktikan dengan kesaksian dari Balak, ayat yang ke-6. Karena itu datang dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalau dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Ini orang kafir aja bisa tahu rumus hidupnya orang Israel. Kalaupun diperangi, okelah saya bisa kalahkan. Tapi lain ceritanya nanti, kenapa? Karena orang yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati. Itu pengakuan Balak loh saudara. Bukan orang yang kenal Tuhan. Dunia sudah tahu bahwa kekuatan orang benar, kekuatan orang percaya itu ada pada Tuhan. Dunia sudah tahu itu. Kalau umat Tuhan sudah berharap pada Tuhan, sudah menggandeng betul tangan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menstop berkatnya, menstop pemeliharaannya. Kecuali kalau anak Tuhan itu menstop imannya,
dia stop ibadahnya, itu lain cerita. Ya, itu lain cerita. Jadi kalau saudara ingin terus mendapatkan berkat itu berkelanjutan, ya saudara terus beribadah kepada Tuhan. Simpel kan rumusnya. Allah tidak hitung-hitungan dengan apa dulu yang kita bawa. Hidup kita dulu aja kita bawa, itu sudah diperhitungkan di situ. Niat saja kita bawa, kerinduan saja kita bawa, itu sudah diperhitungkan di situ. Nanti saudara akan juga belajar dari Daud. Orang yang sudah punya niat dan modal untuk membangun bait Allah, enggak kesampaian. Udah punya duit loh orang ini. Udah menyiapkan bahkan 1 juta talenta emas. Bayangin tuh. Udah disiapin. Banyak loh itu. Tinggal dibelanjain, berdirilah bait Allah. Tuhan bilang enggak, bukan kamu yang bangun, nanti anakmu yang bangun. Tapi apakah Daud marah? Nah, banyak orang punya niat enggak punya modal. Tapi saya punya niat, punya modal. Lebih buruk lagi kalau enggak punya niat, enggak punya modal, saudara ya. Enggak punya apa-apa itu namanya. Niat aja itu belum tentu bisa Tuhan kehendaki loh. Karena Daud bilang, saya udah punya niat, udah punya modal, udah punya semuanya. Tuhan bilang enggak, bukan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal merindukan Tuhan saja buat saya itu sudah menunjukkan bahwa kita masih terus memikirkan untuk memberikan kepada Tuhan. Enggak punya apa-apa, hidupmu kita bawa, hidup kita bawa kepada Tuhan, itu sudah apa-apa namanya. Setuju? Itu sudah apa-apa namanya. Kan Tuhan butuh hidup kita. Kalau tidak nanti dia akan bilang sama seperti murid-murid. Kalau tidak ada lagi umat Tuhan mau beribadah kepada Tuhan, aku akan buat batu-batu itu buka suara. No, coba saudara. Malu gak kalau sampai batu-batu bisa nyanyi? Malu gak kalau kursi yang nyanyi, saudara ya? Itu kan kepikiran sampai di situ toh. Malu nggak kalau benda mati yang Tuhan buat nyanyi? Kenapa? Karena yang punya mulut tidak mau nyanyi. Mau nyanyi? Mau? Paduan suara. Ya memang harus begitu, saudara. Kadang kita pikir semua itu hanya ya karena ada kesempatan, ya karena ada waktu. Ya betul, itu karena ada waktu. Tapi ingatlah bahwa niat saja, banyak orang yang punya niat, itu Tuhan belum tentu juga kehendaki, belum tentu hargai. Daud malah punya niat, punya modal, Tuhan bilang tunda dulu. Jadi itu mahal loh saudara. Nah karena itulah timbullah satu niat juga, tapi ini niat jahat. Niat jahat dari Balak untuk cari orang yang bisa mengutuki Israel. Sebab dia tahu, dia yakin Israel itu kalahnya kalau jauh dari Tuhan. Kan begitu ayatnya ya. Kita baca lagi ayat 6 toh. Ayat 6, ini kan Balak yang bilang, orang Moab tadi. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Jadi Bileam ini diminta untuk mengutuki Israel. Bileam ini orang Israel. Bileam ini orang Israel, saudara. Tapi diminta untuk mengutuki Israel. Coba saudara pikir, dunia bisa memperalat kita loh, untuk supaya orang Kristen ini saling memusuhi. Makanya minggu kemarin saya bilang, selama kita masih mempunyai hati yang baik, saudara, berdoalah untuk orang-orang yang kita kasihi, yang mungkin sudah jauh dari kita, yang mungkin sudah lupa akan kebenaran. Kita doain. Sebab kalau tidak, nanti orang lain, setan atau dunia ini yang akan pakai kesempatan itu untuk ngadu domba antara orang Kristen sama orang Kristen. Makanya saudara, jadi anak Tuhan tuh beratnya di sini. Dan itu pekerjaan dari kejahatan. Dia ingin
bangsa pilihan Tuhan dikutuk, tapi bukan sama orang lain. Dikutuk sama temennya sendiri. Kan itu tadi ayatnya yang keberapa itu ya. Walaupun ini teman bangsamu, ayat yang ke mana tadi ya? Ayat 5, naik ayat 5 lagi. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya. Gitu. Jadi ditariklah ini Bileam ini dari sungai Efrat di utara untuk kemudian datang ke pemukiman teman-teman sebangsanya di mana? Ya di Moab. Kebetulan mereka sedang berada di daerahnya si Balak ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan hal yang mudah. Kadang musuh kita itu bukan setan. Kalau musuh kita setan, kita gampang pakai nama Tuhan dia pergi. Betul? Kami usir, kami tengking setan dalam nama Yesus, dia pasti pergi. Karena setan takut dengan Tuhan. Orang yang rusuk setan juga takut sama Tuhan. Iya, dunia apalagi kefasikan, orang durhaka itu juga masih ada takutnya sama Tuhan. Saudara tahu yang paling gak takut sama Tuhan itu malah orang Kristen. Kadang gak ada takutnya sama Tuhan. Iya, Tuhan, gampang itu. Ya saya kalau doa cepat dapat kok, gitu. Kita jadi kayak gampangin Tuhan. Gampang itu, saya kalau berdosa mengaku Tuhan ampuni kok. Jadi kadang-kadang gak ada takutnya kita ini. Kira-kira begitu gak ya? Kalau dunia, setan, disebut nama Tuhan, lari dia. Tapi sesama orang Kristen, jika hati-hati, itu Tuhan marah. Wah, kata siapa? Gitu. Kadang orang Kristen ini gak ada takutnya sama Tuhan itu. Kenapa? Merasa bahwa gampang sekali. Dosa tinggal minta ampun, selesai. Sakit tinggal minta sembuh, dapat. Nggak ada rezeki tinggal minta, dapat. Kadang-kadang karena begitu mudahnya, maka kita ini jadi nggak takut sama Tuhan. Nah kalau dunia melihat itu saudara, maka hal yang paling mudah untuk mengalahkan orang Kristen adalah mengadu dombanya. Jadi dengan ini saudara belajar, makanya saya kasih judul, kalau kita mau menghambakan diri kepada Tuhan, itu jangan jadi hambatan, jangan malah menghambat. Karena beda hamba sama hambat itu cuma T. Bedanya, di ujungnya itu T. Kalau mau menghamba, jangan menghambat orang. Gitu. Kalau mau menghamba kepada Tuhan, ya layani. Walaupun kita dirugikan, ya tetap kita layani. Walaupun kita disalah-salahin, ya tetap kita berbuat baik. Itu menghamba, tidak boleh menghambat. Jadi siapa yang menghambat, dia bukan hamba Tuhan. Dia bukan hambanya Tuhan. Ya jangan-jangan dia hambanya si Balak ini. Ya. Umat yang mau diberkat, umat yang besar, yang hidupnya diberkati mau dihambat dengan cara apa? Minta dikutuk. Kalau diperangi takutnya bisa, tapi ntar belum tentu nanti aman, nanti dibalas lagi gimana. Kan mendingan dikutuk sekalian. Cari orang bisa ngutuk, orang Israel juga. Oh dunia menghambat kita dengan banyak cara saudara. Dunia bisa menghambat kita itu bahkan dengan teman-teman kita sendiri. Kadang-kadang kita ingin bertumbuh, yang buat pertumbuhan itu menjadi terhambat, kadang-kadang malah anak Tuhan. Gak usah lagi ya kamu ikut-ikut lagi tuh ya kebaktian. Gak usah lagi ya kamu kesana lagi. Orang mau bertumbuh dicegah saudara, bayangin tuh. Orang mau bersekutu dihambat. Maka saudara tahu yang saudara hadapi, mungkin dia orangnya adalah orang Kristen, tapi rohnya mungkin sudah berbeda. Jangan-jangan sudah rohnya udah diisi dengan rohnya Balak ini. Ya, saya nggak mau suuzon. Cuman Alkitab bilang begitu masalahnya. Siapa yang menghambat umat Tuhan, siapa yang menghambat ibadah dari umat Tuhan, maka dia berarti bukan hambanya Tuhan. Dia berarti adalah hambanya nafsunya sendiri.
Nafsunya memang ingin menghancurkan orang lain, sama seperti Balak, nafsunya hanya ingin menghancurkan orang Israel. Jadi belajar saudara ya, belajar. Makanya saya katakan minggu lalu, kalau kita dirugikan orang lain, maka jangan hambat orang yang merugikan kita. Jangan dibales maksudnya. Tapi doain aja. Nanti Tuhan akan bekerja dengan caranya, kita tetap akan dapat berkatnya, kita akan tetap dapat juga keuntungannya. Orang lain mau dapat apa kita nggak pusing, yang penting kita sudah melakukan kebenaran. Setuju? Dan sampai di sinilah saudara, Bileam itu rupanya sudah mulai didatangi gitu ya. Karena kalau saudara baca ayat yang ke-7, saudara lihat ayat 7. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Bawa duit loh saudara. Hebat kan ini. Bawa duit upah penenung, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalam di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapa orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Emang Tuhan gak tahu, saudara pakai nanya-nanya. Kira-kira Tuhan tahu gak sih? Tahu dong. Tapi lagi sekali kalau Tuhan tanya itu tandanya Tuhan pengen minta kejujuran kita. Kalau kita memang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kalau kita tahu kita sebutkan dengan jujur. Jadi Allah nanya ini bukan karena dia nggak tahu. Allah nanya itu Allah ingin orang ini jujur atau tidak. Jadi belajarlah untuk hidup jujur dan bersih di hadapan Tuhan, saudara. Karena pasti kalau hidup kita benar, tiap hari itu ada yang bicara di dalam hati kita. Ada suara Tuhan bicara. Kamu udah bikin dosa nih. Kamu udah bikin salah. Itu ada. Jika kalau Allah tanya itu maksudnya kita ini masih punya perasaan nggak, masih punya feeling nggak dengan kebenaran itu. Gitu. Jadi ini satu pelajaran berharga saudaranya. Kalau firman Tuhan datang kepada saudara-saudara tertemplak, saudara seperti dipertanyakan, kamu udah bikin dosa ya? Ayo dosa apa? Maka jangan saudara pikir, berarti Tuhan belum tahu dong saya bikin dosa. Jangan begitu. Tuhan tahu saudara apa yang kita buat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Kan ada lagunya tuh. Apa yang baik, apa yang jahat. Nah gitu. Tetapi kalau firman Tuhan datang kepada kita seolah mempertanyakan dosa-dosa kita, jawab aja dengan jujur. Karena memang Allah menghendaki kejujuran. Dan ketika Tuhan tanya itu ayat 10. Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan. Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Jujur ya. Jujur. Tapi buat saya jujurnya Bileam ini baru 95%. Belum semua. Kenapa? Karena dia gak kasih tahu sama Tuhan bahwa Balak lagi bawa duit. Ya ini Balak ini memang nyuruh-nyuruh saya untuk kemudian mengutuki bangsa. Tapi dia nggak bilang sama Tuhan, dia bawa duit Tuhan, gimana nih? Gitu kan. Gue mau disogok nih. Ini kan mau disogok ini si Balak ini, saudaranya. Lalu kemudian ayat 12, berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah saudara, 2 kali sekarang saudara dapat penegasannya. Siapapun yang mau berusaha menghancurkan umat Tuhan, kalau Allah berkata bahwa umatku ini akan kuberkati, dia tetap akan diberkati untuk selama-lamanya. Itu makanya ada doa Daud.
Daud berdoa untuk keluarganya. Sebelum dia mati, dia berdoa, Tuhan, siapakah aku ini? Kalaupun boleh aku minta sesuatu kepadamu, maka aku hanya minta satu hal, biarlah keluargaku ini hidup di hadapanmu untuk selamanya, sebab apa yang engkau berkati, itu pasti akan tetap diberkati. Saudara tahu nggak bahwa nafasnya itu dari sini, inspirasinya Daud dari sini, ayat ini. Karena Tuhan yang bilang, jangan sampai engkau kutuki ya, karena bangsa itu sudah diberkati. Saudara ingat nggak padahal belum mungkin 2 bulan dari peristiwa ini, angkatan pertama dari orang Israel dibunuh di Sungai Zeret. Masih ingat? Kita bahas 2 minggu yang lalu itu. Generasi pertama yang menista Tuhan, yang gak percaya Tuhan, yang membawa berita buruk dari pengintaian di Kanaan, lalu mempengaruhi seluruh orang-orang dewasa, sehingga mereka ingin melempari Musa dengan batu. Apa yang jadi? Tuhan buat mereka mati sia-sia di Sungai Zeret. Tapi tetap saja saudara, semurka-murkanya Tuhan kepada bangsa ini dimatiin sampai sekitar 600.000 laki-laki. Ini gak sedikit loh itu jumlahnya. Tapi tetap Tuhan bilang, bangsa itu aku sudah berkati. Salah ya salah saudara, dosa ya dosa. Tapi kalau kehendak Tuhan berkata, orang ini harus aku berkati dan tetap ku berkati, dia akan diberkati. Maka saudara bayangkan kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, jaminan ini pasti akan lebih besar nanti jadinya toh. Karena Tuhan bilang, bangsa ini sudah aku berkati dan tetap akan diberkati. Lepas ada yang bikin dosa gak apa-apa, tapi yang penting masih ada lebih banyak ingin berbuat benar. Kan begitu. Kecuali kalau bangsa ini rusak semua. Kan dari yang mati masih ada 2 yang baik, yaitu Yosua dan Kaleb. Masih ada yang umur 20 tahun ke bawah yang belum ngerti apa-apa. Gitu, yang baru mau jadi ABG. Kalau sekarang umur 15 udah bisa dibilang ABG. Tapi dulu saudara untuk jadi ABG itu harus umur 20. Itu ketentuannya. Jadi kalau umur 19 belum masuk hitungan dia sebagai orang dewasa. Maka firman Tuhan ingin katakan kepada kita, taruhlah ada yang Tuhan matiin 600.000 laki-laki itu totalnya di Sungai Zeret. Tapi karena masih ada 2 orang dari kelompok mereka yang hidup, masih ada anak-anak muda 19 tahun ke bawah yang punya potensi untuk hidup benar, bangsa ini tetap aku berkati. Saudara ingin diberkati kan? Dan terus diberkati kan? Pastikan saudara bahwa generasi saudara hidup dengan benar, itu saja. Hidup dengan pengetahuan, kebenaran, dan iman yang sama dengan saudara. Sesusah apapun itu, tapi saudara harus berjuang itu. Maka saudara akan lihat firman Tuhan ini akan digenapi. Tuhan berkata, bangsa itu aku berkati, keluarga itu aku berkati. Karena kita lah keluarga-keluarga kita diberkati, saudara. Pintu masuknya dari kita. Sama kayak orang Israel. Dari mana pintu masuk berkatnya? Dari Abraham. Sementara Abraham udah 470 tahun yang lalu hidup. Jadi karena Allah tetap bela bangsa ini, maka siapapun yang ingin berbuat jahat, yang ingin mengadu domba, yang mungkin bawaannya seperti orang yang ingin melayani, menghambakan diri kepada Tuhan, tapi niatnya menghambat orang, maka Tuhan cegah itu. Tuhan cegah, Tuhan bilang sama Bileam, jangan pergi. Nurut gak Bileam? Nurut. Karena di ayat yang ke-13, lanjut ayat 13, bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulang ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Waduh, mantep nih. Ini baru model orang Kristen. Mau diupah, mau disogok, mau dipengaruhi, mau diadu domba kayak gimana pun dia bilang, oh enggak,
Tuhan bilang sama saya bahwa saya nggak boleh pergi sama kamu, pulang aja. Tapi yang namanya kejahatan itu semangatnya juga tinggi, supaya saudara tahu. Dia diusir sekali bukannya kapok. Coba lihat, baca. Lalu ayat 14 ya. Lalu berangkatlah pemuka Moab itu, dan setelah sampai kepada Balak, setelah sampai pulang lagi ke negerinya, berkatalah mereka, Bileam menolak bro, gitu ya. Bileam menolak ini bos, datang bersama-sama dengan kami. Wah, si bosnya bilang apa? Bosnya bilang ini ayat 15, tapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Wih, coba itu saudara. Ngeri gak ini? Ditolak sama si Bileam. Balak gak bilang bunuh aja Bileam itu. Karena kan Balak tahu kunci berkatnya orang Israel ada pada doa nabi-nabinya. Termasuk si Bileam ini. Jadi Bileam ini jangan dibunuh. Dibilang dibunuh ini kita sama saja mati konyol. Itu perhitungannya si Balak. Pokoknya harus dibuat Bileam ini harus berpihak kepada kita. Sekarang dikirim lagi usaha kedua, saudara. Dan usaha kedua ini siapa yang dikirim? Yang lebih terhormat dari yang pertama, yang pangkatnya lebih tinggi. Satu waktu nanti kalau tiba-tiba misalkan ada orang berduit, berpangkat tinggi misalkan. Ini cuman misalkan. Cuman ngetes aja saya, saudara. Itu ya, pangkatnya mau jenderal, mau di atas jenderal kalau ada. Tahu-tahu datang bawa duit. Kamu saya kasih duit, kamu usahamu kamu ganti, tapi satu syaratnya, kamu gak boleh datang ke gereja. Saudara terima apa enggak? Susah amat pilihannya gitu. Dikasih ini duitnya satu elep dibawa gitu. Misalkan ini, nggak cuman lagi pakai nomor rekening satu elep dibawa. Nih buka duit semua. Kita ngitung aja seminggu nggak selesai mungkin saudara. Tapi satu syaratnya, jangan ke gereja, jangan baca Alkitab. Mau diterima nggak? Nanti di rumah aja lah. Mikir terima nggak ya? Mana mungkin terjadi? Kan belum tahu kita saudara. Kalau tiba-tiba terjadi, ini makanya saya bilang kalau tiba-tiba ada yang datang ke rumah saudara, tiba-tiba datang ketok pintu, nih saya bawa itu elep ada di parkir di Loka Indah, isinya duit, bukan barang, duit semua. You terima, silakan hidup baru pakai, tapi satu syaratnya nggak boleh ke gereja, nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh berdoa, nggak boleh ketemu pendeta pokoknya, misalkan gitu. Oh pusing loh saudara. Sekarang saudara bilang enggak karena belum didatangin orang kaya. Iya. Sekarang saudara bilang enggak, kenapa? Karena belum ada duitnya. Coba kalau ada duitnya, mikir kita. Aduh, iya apa enggak. Makanya saya pesen itu. Harus berani bilang saudara, bahwa hartaku terbesar hanyalah Tuhan saja. Walaupun saudara mungkin mikir, mau bikin apa, mau beli apa aja pasti bisa. Tapi bukan itu kan kita cari hidup ini. Dan itu yang dicoba loh saudara sama Balak. Balak tidak pernah menyurutkan niatnya. Saya kasih satu kebenaran ini pada saudara. Dunia itu, orang-orang di sekitar kita ini yang durhaka, yang sudah punya hati jahat, itu juga gak akan pernah capek-capek untuk menghambat saudara, menghambat kemajuan saudara. Gak ada capeknya mereka. Termasuk juga kalau sampai ada orang Kristen mungkin yang dulu pernah jadi teman kita, lalu sakit hati, tiba-tiba dia akan menghambat kita. Percayalah saudara, usahanya pun gak akan pernah capek. Itu udah hukum alam saudara. Sekali orang pengen menghambat, dia akan terus bikin sampai memang niatnya terpenuhi. Kalau sampai ada fakta begini, maka yang saudara pikirkan apa? Lari. Oh pasti akan dikejar, akan dicari saudara. Karena memang
penghambat ini niatnya menghambat dan menghancurkan. Maka apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus punya kekuatan untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau yang satu nggak capek-capek menghambat saudara, berarti pada waktu yang sama juga, saudara juga nggak boleh capek-capek untuk bersaksi dengan orang ini. Perang aja adu pikiran, tapi bukan untuk berantem. Perang artinya perang untuk mempertahankan keyakinan. Karena kita lari kemanapun dikejar sama dia. Bileam bilang, oh enggak, saya nggak mau ikut, yuk pergi aja. Disusulin yang kedua yang lebih terhormat, saudara. Mau kemana Bileam coba? Maka yang paling mungkin yang harus dilakukan oleh orang beriman yang betul-betul hidupnya hanya ingin menghambakan diri kepada Tuhan, maka saudara juga tidak boleh capek-capek untuk bersaksi tentang kebenaran sama orang ini. Mau orang ini menutup hatinya terus, biarin. Karena dia juga akan membuat hati kita gelap juga nanti. Jadi tinggal siapa kuat. Tapi kalau orang yang konsisten demi kebaikan dan demi pekerjaan Tuhan, Tuhan bela enggak? Pasti Tuhan bela. Jadi jangan takut kalau orang bilang, "Oh, itu enggak benar itu enggak benar itu. Kamu enggak usah lagi." Saudara, kalahkan dia dengan kesaksianmu. Sebab kalau enggak nanti saudara akan dibikin pusing, kemanapun dia akan ngomong gitu lagi. Saudara mau keluar kota dia kejar lagi. Nanti belum lagi di WA. Udah balas saja, bro, takut akan Tuhan, bro, bertobat, gitu. Jangan lupa banyak doa. Kita lawan aja, saudara. Dia capek, kita juga capek, biar sama-sama. Daripada kita capek dikejar-kejar, lebih bagus kita capek bikin dia capek. Saling bikin capek aja. Kalau enggak saudara, kita akan kalah, karena lari pun kita akan dikejar. Paham maksud saya? Paham ya? Kenapa? Karena dunia selalu ingin menghambat kita, menghancurkan kita. Jadi satu-satunya langkah paling aman adalah kita juga memberitakan kebenaran kepada orang yang menghambat kita. Itu saja. Dan saya percaya Tuhan yang tahu niat hati kita baik, Allah pasti akan bela satu waktu. Yang menghambat Tuhan pasti akan hukum juga, akan diamkan. Tapi yang justru ingin memasyurkan nama Tuhan, yang justru ingin membela kebenaran, Tuhan akan berkati. Itu sebabnya ketika datang pun yang kedua, walaupun mungkin si Bileam tampak enggak berkutik, tapi coba kita baca ya. Setelah itu ayat yang ke-16, setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya begini, kata Balak bin Sipor, jangan biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberikan upahmu sangat banyak. Wah, lebih banyak dari yang pertama ini. Gitu. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datang dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tapi Bileam menjawab kepada pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas, perak, seistana penuh. Nah itu tadi. Tadi kan saya bilang cuma 1 elep, saudara. Masih belum apa-apa ini. Gitu. Ini seistana loh. Gitu. Balak bilang, walaupun itu seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Waduh, punya orang begini satu aja saudara, kita tuh seperti aman rasanya. Kenapa? Artinya orang mau ngomong yang jelek apapun tentang kita, masih ada yang ngebela. Tapi masalahnya nyari satu begini jangan-jangan udah susah juga di dunia ini. Kira-kira masih susah gak ya di Lusupan dicari yang begini nih? Yang mau tetap ngomong yang benar. Janganlah ya. Ketika orang lain gak nemu di tempat lain, biarlah kiranya mereka menemukan di Lusupan aja. Ada satu sifat hamba yang malah ingin tetap membuat orang lain benar. Memberitahu bahwa mereka itu salah. Memberitahu bahwa yang benar itu begini. Walaupun toh dikasih makan tiap hari. Nih, kamu dengar kata-kata saya,
ntar gue kasih makan. Pagi sudah dianterin bubur, malah pagi siang dianterin kue tiaw, malam diantar cukyo misalkan. Wah, tapi yang penting lu musuhin ya dia. Oh enggak. Nah, di pagi didatangi kasih lagi bubur. Lama-lama kalah kita sama bubur, saudara. Kalah sama kue tiaw sama cukyo. Ya udah deh, terserah lu deh. Ini Balak dikasih Bileam dikasih emas 1 istana aja dia nggak mau bergeming. Maka tadi saya kasih contoh itu, kalau ada yang kasih duit sama saudara 1 elep misalkan, kira-kira gimana ya? Apalagi cuma dikasih bubur, lu pokoknya percaya sama gue ya, gue kasih pokoknya gue kasih makan, gue kirimin makan. Kalau saudara tahu itu benar, pertahankan kebenaran. Orang mau kasih saudara apapun untuk mengucapkan hal yang tidak benar, dan kalau saudara tahu ternyata itu memang tidak benar, maka saudara sebenarnya tolak. Walaupun susah. Berani gak nih nolaknya? Ya harus berani, saudara. Ini pertaruhan loh ini. Pertaruhan antara iman dan juga kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya kenapa saya tulis ini judulnya, menghamba itu pantang untuk menghambat. Karena musuhnya hamba itu cuman huruf T di belakangnya. Hurufnya hamba itu cuman hambat, ada yang menghambat. Ini tuh. Sama seperti pelayan, kalau seandainya ada teman-temannya lain misalkan gak senang, kemudian dijelek-jelekin, maka seorang pelayan ini gak akan bisa bikin apa-apa. Dia mau lapor ke bosnya juga nanti dia takutnya dia malah yang betul-betul kena salah. Paling cuman diem aja, tapi diem dia rugi. Diem gak akan menolong dia, saudara. Kecuali kalau dia diem duduk di kaki Tuhan masih untung. Tuhan akan bela nanti dengan cara Tuhan. Tapi kalau cuman diem lalu kemudian nangis-nangis saja, menyesali nasibnya, pergi keluar kota, ya tetap hancur hidupnya. Paham maksud saya, saudara? Jadi cara kita mengalahkan kejahatan dari dunia ini yang ingin menghambat kita cuma satu. Saudara berani suarakan kebenaran. Itu saja. Kecuali kalau saudara tahu itu enggak benar, ya lain cerita. Tapi kalau saudara tahu ini kebenaran, katakan kebenaran. Karena banyak orang seringkali lupa mana yang benar dan mana yang salah, oleh karena juga ikut teman. Nah itu juga. Sama, kenapa mereka cari teman, saudara? Ya karena mereka tahu bahwa kalau kebenaran gak punya teman, nanti gue sendirian nih. Tapi itulah iman diuji, saudara. Makanya Yesus pernah bilang, orang-orang Kristen itu, anak-anak Tuhan, itu kalau di dunia ini ibarat domba dilepas di tengah-tengah serigala. Jadi yang kita lihat itu semua adalah buas. Ingin mencaplok kita, ingin menguasai kita. Tapi itu sudah faktanya. Cuman kan Tuhan bilang, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah cerdiknya itu apa? Kita lawan, tapi bukan lawan dengan adu fisik atau adu mulut, bukan. Lawannya dengan kesaksian. Lawan itu dengan perkataan kesaksian. Jadi gak adu mulut juga, saudara. Dan ini caranya cerdik. Seperti ular, lalu tulus seperti merpati. Bagaimana caranya ketulusan itu kita terjemahkan? Ya kita dekatkan hidup dengan Tuhan. Carilah pembelaan kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup membelanya. Yang penting setiap orang yang ingin menghambakan dirinya kepada Tuhan, jangan sampai dia menghambat orang lain. Dan kalau dia tahu ada orang lain yang menghambat, saudara jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut untuk memperkatakan kebenaran. Sebab kalau enggak nanti saudara yang pelan-pelan dikalahin sama mereka karena terus diperangi dengan hal yang enak-enak gitu. Dan puji Tuhan saudara, ketika pada akhirnya Bileam kemudian mengambil sikap, maka ayat 19 langsung saya baca. Oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu bahwa apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku.
Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangun, pergilah bersama-sama dengan mereka, tapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Kali ini Tuhan berfirman kepada Bileam. Kalau yang pertama kan Tuhan bilang sama Bileam, usir aja mereka, suruh pulang. Tapi kali yang kedua sekarang Tuhan bilang, udah kau ikut aja lah sana. Ikut aja supaya Balak senang. Tapi nanti ketika waktunya engkau harus berkata-kata untuk bangsa ini, kau ucapkan saja apa yang datang daripadaku. Nanti saudara akan lihat bahwa ketika Balak sudah ada sudah tinggal berdiri dengan umat Tuhan, itu saudara bisa baca nanti mulai ayat 21 sampai ayat yang ke 35. Nanti saudara baca di rumah. Maka saudara, ketika Bileam hendak mengucapkan sesuatu kepada bangsa Israel, Balak pikir, wah ini mau ngutuk ini. Nggak taunya apa yang diucapkan Bileam. Ucapan berkat kepada orang Israel. Dan sebaliknya Balak dikutuk oleh Tuhan. Jadi untuk itulah saudara, Allah suruh Bileam udah ikut aja sekarang. Tapi ikut itu bukan dia kalah. Ikut itu justru untuk memproklamirkan kemenangannya. Bahwa tepat ketika Bileam sudah berdiri berhadapan dengan Israel, maka Tuhan memberkati bangsa itu. Kaget Balak. Udah gua bayar untuk mengutuk. Ya betul. Bileam kemudian mengucapkan kata-kata kutuk, tapi kata-kata kutuk itu dialamatkan ke Balak. Tapi orang Israel diberkati. Maka keberanian untuk mengucapkan kebenaran ini yang saudara punya. Ingat bahwa seorang hamba itu jangan menghambat. Tapi justru harus membuat orang lain maju. Yang mungkin lagi setengah-setengah hati, yang mungkin lagi punya rasa-rasa yang gak baik. Saudara harus berani memperkatakan kebenaran dan semangat. Sebab kalau tidak, dunia akan membuat saudara pelan-pelan menjadi lemah semangat. Tinggal sekarang siapa yang kuat, siapa yang mau capek, siapa yang berani untuk kemudian menjadi orang benarnya, saya yakin itu yang akan Tuhan berkati. Ya, memang sulit saudara. Tapi saya katakan tadi, lebih sulit kalau akhirnya kita dikuasai oleh orang-orang dengan hati yang buruk ini. Akan jadi lebih sulit, kita mau ngapa-ngapain jadi susah, kita jadi merasa bersalah, dan hari-hari kita jadi berat. Jadi inilah waktunya saudara beritakan apa yang disebut dengan kebenaran. Untuk orang-orang yang belum tahu kebenaran, berani berkata-kata. Berani bersaksi gak kira-kira? Berani bersaksi. Daerah ini dipetain saudara. Saya metain daerah, wilayah saya petain. Dan ternyata ada 18 kelurahan yang belum ada gereja. Kan saya ketua wilayahnya. 18 kelurahan. Sekali waktu 18 kelurahan itu saya puterin. Satu tempat kemudian saya berdoa, Tuhan di sini harus ada persekutuan, harus ada nama Tuhan ditegakkan di situ. Entah gimana caranya Tuhan buka jalan. Ini wilayah dekat sama kita, saudara, nggak jauh dari kita. Karena saya rindu setiap orang yang belum dengar firman, kita perdengarkan firman. Ada satu anak Tuhan yang juga punya visi yang begitu. Saya bilang sama si Abed itu, panggil dia, kita ajak dia keliling sini, kita doain ini tangki ini, kita lihat apa yang terjadi. Kita doain di seluruh tangki, saudara. Pokoknya kita jalan, kita doain aja. Orang mau ngeliatin kita aneh, biarin aja. Siapa yang mau ikut, daftarkan diri, saudara. Jadi nanti kita berdiri satu rumah gitu kali gitu ya. Terus kita berdoa, mungkin orang tuh kaget tuh, ngapain? Kita diusir tetap berdoa, dikasih minum, puji Tuhan, kan gitu. Ya.
Tapi saya nggak usah datang lagi ke rumah saudara, kan saudara udah jadi bagian di sini. Ntar kalau saya datang ke rumah saudara pasti dikasih es teh manis, ntar kan. Gitu. Segala sesuatu harus berani kita buat, saudara. Karena udah waktunya kebenaran itu harus dipertahankan, sebab Tuhan sendiri yang akan menguasai bumi ini dengan kebenaran. Jangan sampai kita berubah dari yang benar menjadi yang tidak benar. Pokoknya kalau ingin jadi hamba, jangan menghambat, itu saja. Justru jadi hamba itu buat orang lain juga maju. Walaupun orang lain tuh menyakiti kita, buat dia maju. Itu aja tugas kita. Selebihnya keputusan dia, urusan dia. Apa yang dia pilih, apa yang dia putuskan bukan urusan kita. Urusan kita adalah membuat orang lain maju. Setuju? Setuju gak nih? Kalau gak setuju saya tambahin ayatnya. Setuju ya? Tuhan berkati kita ya. Tuhan kiranya menyertai kita. Percayalah tidak ada yang rugi ikut Tuhan, saudara. Ya, berdoalah untuk orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang mungkin menyakiti kita sekalipun. Berdoa untuk mereka. Itu minggu lalu kan saya khotbah. Tapi ditambah dengan minggu ini pesannya adalah mari kita juga ajak mereka, perkatakan kebenaran kepada mereka. Maka Tuhan akan bekerja baik untuk kita, juga baik untuk mereka. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyi satu pujian, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Hanya Tuhanlah yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus sadari bahwa dunia ini bisa menjadi lebih kejam sebenarnya daripada masalah-masalah kita sendiri. Mungkin kita berkenalan baik dengan mereka. Kejam bukan berarti mereka memperlakukan kita dengan buruk. Mungkin kita berteman dengan baik, kita bergaul dengan baik. Tapi tanpa kita sadari, omongan mereka mempengaruhi keyakinan kita. Tanpa kita sadari, omongan mereka membuat hati kita lemah. Dan lama-lama omongan mereka membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang saya katakan kejamnya dunia ini. Mereka bukan musuh yang langsung kelihatan sangar atau menakutkan. Kalau musuh kita lihat menakutkan, pasti kita akan melawan. Pasti paling tidak kita lari atau kita lawan. Kita panggil nama Tuhan, kita usir, kita tengking. Itu mudah.
Tapi musuh yang tidak kelihatan sebagai musuh, dia mencoba untuk mempengaruhi pelan-pelan, saudara. Dan itulah yang paling menakutkan sebetulnya. Jadi mari anak-anak Tuhan, jagalah apa yang saudara sudah percayai, apa yang saudara sudah pegang di dalam hidupmu. Buatlah orang lain juga bisa memegangnya. Kalau orang lain pelan-pelan memperdaya saudara dengan omongannya, saudara sekarang juga pakai kesempatan yang sama. Pelan-pelan saudara bicarakan tentang kebenaran kepada orang itu. Mari kita berperang dengan cara yang baik. Berperang kesaksian. Saya percaya orang benar pasti akan disertai Tuhan. Perkataan orang benar pasti akan dikuasai oleh Tuhan. Dan perkataan orang benar pasti akan menang, saudara. Hanya keteguhan kita yang kita butuhkan. Maka buatlah hari-hari kita hanya bersama dengan Tuhan saja. Kiranya kenyangkan hidup kita dengan yang manis dari Tuhan saja. Mungkin teman-teman kita hanya manis kalau bergaul. Mungkin teman-teman kita manis hanya kalau kita mungkin ajak jalan-jalan. Tapi belum tentu teman-teman kita, tetangga kita manis untuk hidup kita, saudara. Pastikan bahwa yang paling manis di dalam hidup kita hanya Tuhan. Lalu kita berikan yang manis itu kepada orang lain. Kita berikan yang manis itu kepada orang yang mungkin juga pelan-pelan sedang ingin menguasai kita. Berikan yang manis itu. Tapi saudara harus kenyang dulu dengan Tuhan. Kenyang dulu dengan persekutuan dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dari awal. Menjadi doa kita. Supaya ketika Tuhan bertahta di hati kita, kekuatannya ada. Apapun yang kita katakan kepada dunia, kepada orang lain, itu pasti akan mengguncang hati mereka. Dan mendaratkan kebenaran di dalam hidup mereka. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Bentengi hati kami, bentengi pikiran kami Tuhan. Karena dunia tidak pernah berhenti untuk mencoba melemahkan kami. Dunia tidak pernah berhenti untuk coba menguasai kami dan bahkan menjatuhkan kami. Maka kami Tuhan juga tidak ingin berhenti memperkatakan kebenaran.
Tolong kami Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Roh-Mu saja yang selalu memberikan kekuatan baru, kekuatan di dalam hati, kekuatan di dalam pengharapan kami. Supaya kalau ada banyak perkataan yang melemahkan kami, maka kami tetap dapat mempertahankan kebenaran oleh karena kami punya Roh Kudus, Roh Tuhan. Dan kami punya keberanian untuk balik memperkatakan kebenaran kepada orang lain. Sampai mereka pada akhirnya ditaklukkan oleh kebenaran itu. Tuhan, kami tahu perjuangan kami tidak mudah, tapi kami ingin berharap kepada Tuhan saja. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah inspirasi kami. Dari Tuhanlah datang semua hal yang baik dan yang benar. Dari Tuhan datang semua hal yang bisa kami lakukan. Siapakah kami ini Tuhan? Selain dari ciptaan-Mu yang penuh kelemahan, tapi sebenarnya juga penuh dengan kelebihan. Kami hanya tidak tahu seringkali apa kelebihan kami. Sekarang lewat firman Tuhan kami tahu kelebihan kami ada pada kesaksian kami tentang kebenaran. Kelebihan kami ada pada firman kebenaran. Kelebihan kami ada pada Roh Tuhan yang menyertai kami. Maka kelebihan ini kami pakai untuk bisa mengalahkan dunia. Kami tidak ingin menghambat mereka. Kami justru ingin membuat mereka lebih maju lagi. Lebih maju lagi iring Tuhan bahkan. Lebih maju lagi untuk mengalami hal besar dengan Tuhan. Dan kamilah yang akan menjadi hamba untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, berkati hari-hari mereka, berkatilah pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan dari hari ke hari, pagi hingga malam hari, hingga pagi hari lagi, dengan tenaga mereka yang mungkin tidak seberapa. Tuhan kiranya berkati, sehat-sehatkan kami selalu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit di bagian tubuh manapun, di kepala, di tangannya, di kakinya, di anggota tubuh yang lain, ataupun di organ tubuh yang lain, kami berdoa di dalam nama Yesus jamah. Kami percaya Tuhan sudah bekerja. Kalau kami bisa bersaksi tentang kemajuan-kemajuan dari pekerjaan Tuhan, kemajuan dari kesehatan kami, kemajuan dari keadaan kami, itu tandanya Tuhan sudah pulihkan dan Tuhan akan terus pulihkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu, berkatilah korban-korban umat-Mu, berkatilah persepuluhan mereka, berkatilah apa yang mereka sudah berikan ya Tuhan, untuk gereja ini, untuk orang lain, berkati ya Tuhan, karena tidak ada yang rugi yang kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami akan pulang, Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat, berkendara maupun berjalan kaki, Tuhan jagai kami tiba di rumah kami dengan selamat, karena sukacita yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan.
Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.